Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan dulu nama-nama dari anggota kelompok 6, yaitu yang pertama saya, Gayatri Novia dengan NIM 212010200011. Selanjutnya teman saya dan Yasuti dengan NIM 2120200027. Saya Jafar dengan NIM 2120102030. Saya Andi Gosarianto dengan NIM 2120102048. Nama saya Ferdi Muhammad dengan NIM 2120102012. Nama saya Rayu Landari dengan NIM 2120102009. Baik. Materi dari kelompok kami yaitu yang berjudul menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jurnal penelitian kami yaitu dari Pentagon, detektif kecurangan laporan keuangan pada badan usaha negara, dan ada lagi jurnal penelitian yang selanjutnya pengembangan pendekatan kreatif inovatif untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. Saya akan menjelaskan kualitatif rumusan masalah. Direktur Kelembagaan Dikti, Dipdiknas Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2015 menyatakan bahwa angka pengangguran semakin tinggi seiring dengan tingginya pendidikan seseorang. Tingginya tingkat pendidikan seseorang berbanding terbalik dengan jiwa kewirausahaannya. Banyak lulusan perguruan tinggi hanya berpikir untuk mencari pekerjaan, job seeker, daripada menciptakan lapangan pekerjaan, job creator. Sistem pembelajaran perguruan tinggi umumnya fokus pada ketepatan lulus dan kecepatan memperoleh pekerjaan, dan memarginalkan kesiapan untuk menciptakan pekerjaan. Selanjutnya hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan R&D. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan perangkat 4D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Sivasailam Tiak Garaj Dorothy S. Samuel 1974. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah mahasiswa UPY yang mendaftar dalam workshop penelitian kewirausahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner dengan instrumen pengumpulan data yaitu angket jiwa kewirausahaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferential. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan skor data yang diperoleh. Analisis statistik inferential yang dilakukan adalah uji komparatif. Untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah tentang kuantitatif. Kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen telah berakibat pada hilangnya kepercayaan investor. Abdul Wahid dan Mansur 2015 dan Uzailid 2020. Kecurangan laporan keuangan merupakan kesalahan penyajian, pengungkapan, atau menyembunyikan kondisi ekonomi secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pengguna laporan keuangan dan mengambil keuntungan atas tindakan tersebut. Rengganis et al. 2019, Sanjaya Adiputra dan Dwirandra 2019, dan Fatmaningrum dan Anggraini 2021, Association of Certified Fraud Examiners atau yang disebut juga ACFE. Dalam penelitiannya di 125 negara mengungkapkan bahwa terdapat 2.540 kasus kecurangan yang menyebabkan kerugian hingga lebih dari 3,6 US dollar triliun. Dari jumlah tersebut, kecurangan laporan keuangan merupakan skema yang keterjadiannya paling sedikit, yaitu 10,00%. Namun,
rata-rata kerugian keuangan merupakan yang paling besar, yaitu sekitar 954.000 US dollar. Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder berasal dari laporan keuangan BUMN. Populasi dalam penelitian ini adalah BUMN yang melaporkan keuangannya tersedia secara memadai dan dapat diakses dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebanyak 20 perusahaan. Pemilihan populasi ini bertujuan untuk menjawab research gap penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada segmen bisnis tertentu. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif secara spesifik. Kriteria pemilihan sampel penelitian ini adalah merupakan entitas bisnis yang dimiliki negara BUMN, mempublikasikan laporan tahunan annual report dari tahun 2018 sampai dengan 2021 dan mengungkapkan data-data yang terkait variabel penelitian sebanyak 20 perusahaan memenuhi kriteria dan dijadikan sampel penelitian. Variabel terlibat dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan model DCOF score untuk mengukur kecurangan laporan keuangan. Terdapat 20 BUMN yang terdaftar di Bursa Efek yang sesuai dengan kriteria penelitian sepanjang 2018 sampai dengan 2021. Laporan keuangan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari tahun 2018 sampai 2021, yaitu 4 tahun, nilai minimum maksimum rata-rata dan nilai standar. Deviasi dari data disajikan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi data dari masing-masing variabel. Widarjono 2015 menyatakan analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau gambaran data tentang variabel-variabel berupa jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi yang digunakan dalam penelitian. Baik, mungkin tadi adalah sesi penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman-teman saya. Selanjutnya yaitu saya dan teman-teman saya ini melanjutkan sesi tanya jawab. Mungkin ada teman saya yang bertanya. Saya mau bertanya ya. Tadi kan kita menjelaskan ini perbedaan jurnal kuantitatif dan jurnal kualitatif. Nah, saya mau bertanya bagaimana kita ini akan tahu itu cara membedakan jurnal kualitatif dan jurnal kuantitatif. Perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Ya, perbedaannya itu seperti apa? Menurut saya mungkin kuantitatif itu adalah segala sesuatunya yang bebas nilai, objektif, lalu harus apa adanya di dalam hal itu sendiri. Sebaliknya pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yaitu adalah pendekatan yang tidak bebas nilai, termasuk si peneliti itu sendiri yang subjektif. Apakah jawabannya Ya, tidak apa-apa. Cukup memuaskan. gantian? Saya akan bertanya kepada Mbak Nita, yaitu apa yang menjadi pembeda dalam jurnal penelitian pengembangan pendekatan kreatif, inovatif untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan kualitatif dan jurnal penelitian Fraud Pentagon, yaitu tentang detektif kecurangan laporan keuangan pada badan usaha milik suatu negara. Pembedanya antara jurnal satu dan jurnal. Izin menjawab ya, saya akan menjawab. Nama jurnalnya karena kepanjangan akan saya sebutkan dari jurnal 1 dan jurnal 2. Boleh? Boleh. Jadi yang jurnal pertama itu yang tentang kewirausahaan tadi ya. Yang kedua baru yang BUMN. Kenapa yang jurnal pertama itu menjadi metodenya itu kualitatif? Karena pendekatan yang digunakan itu penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan pendekatan kreatif inovatif dalam suatu usaha Dan satu badannya itu ya untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan itu. Baik. Lalu yang tentang Fraud Pentagon yang jurnal Yang kedua, kenapa jurnal yang kedua dinyatakan menggunakan metode penelitian kuantitatif ya? benar. Karena
responden. Si peneliti ini meminta responden untuk mengisi ini apa kayak kuesioner gitu. Jadi si peneliti ini mendatangi 20 badan perusahaan BUMN yang ada di Indonesia ini. Terus responden ini ditanyai tentang bagaimana BUMN itu. Makanya kita menggunakan metode penelitian kuantitatif seperti ini, kurang lebih. Dari memuaskan mungkin jawaban dari teman kita, Bang. Baik. Tadi sesi penjelasan materi sudah disampaikan juga oleh beberapa teman-teman saya, dan sesi tanya jawab yang sudah saya dan teman saya sampaikan juga. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 6 sampaikan dari materi tersebut, dari 2 jurnal tersebut, yaitu jurnal penelitian pengembangan pendekatan kreatif inovatif untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan jurnal penelitian fraud Pentagon, yaitu detektif kecurangan laporan keuangan pada badan usaha milik suatu negara. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf jika ada salah kata, dan mungkin hasil dari kelompok kami kurang memuaskan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.